Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Maya Sariwahyuni, NIM 049028634. Prodi Teknologi Pendidikan, mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Rangkuman materi pertemuan 1 sampai 7. Modul 1. Secara kronologis, berbagai media digunakan mulai dari yang sederhana sampai pada yang canggih. Pada awal tahun 90-an, pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audiovisual. Kemudian pembelajaran menggunakan secara masif radio dan televisi pada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pada tahun 1960-an, pembelajaran mulai menggunakan teaching machine dan 10 tahun kemudian muncul penerapan desain pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih sistematik dan sistemik. Pada tahun 1990-an berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dan munculnya teknologi komunikasi yang lebih canggih, mengantarkan pada munculnya e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Konsep dasar teknologi pendidikan bila dilihat dari sejarah dan perkembangan definisinya dapat dirangkum bahwa konsep dan praktek teknologi pendidikan bergeser dari waktu ke waktu. Pergeseran itu dapat ditafsirkan sebagai perkembangan dinamis bidang tersebut karena dipengaruhi 3 hal sebagai berikut. Pertama, perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam bidang pendidikan mengikuti kemajuan dalam dunia teknologi itu sendiri dan didorong oleh pesatnya pemasaran produk teknologi tersebut oleh para produsen. Kedua, perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan tidak pernah meninggalkan produk teknologi yang lama, tetapi tetap menggunakannya dan memperkaya dengan penggunaan teknologi yang baru. Ketiga, penggunaan istilah teknologi pembelajaran, instructional technology, pada awal tahun 1970 berubah menjadi teknologi pendidikan, educational technology, pada tahun 1972 dan 1977. Modul 2. 6 teori PJJ telah berkembang sebagai payung struktur logis bidang ilmu itu dan digunakan sebagai dasar oleh pengelola PJJ sampai dewasa ini. Teori kemandirian dan otonomi yang dibutuhkan peserta didik dalam belajar tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Teori industrialisasi pembelajaran yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan mengelola PJJ. Teori interaksi dan komunikasi yang melalui penerapannya dapat lebih menjamin terjadinya pembelajaran PJJ lebih aktif dan menyenangkan. Teori pelajar orang dewasa yang menempatkan PJJ dapat dipadukan sesuai bagi peserta didik yang dewasa. Sintesa teori PJJ yang menyatakan semua teori PJJ dapat dipadukan untuk membuat PJJ berfungsi secara maksimal. Teori ekualifikasi yang penerapannya memungkinkan setiap peserta didik PJJ mendapat kesempatan layanan belajar yang sama dan hasil belajar yang sama. Keenam teori itu menjadi dasar dalam PJJ agar dapat memfasilitasi peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan dengan hasil yang maksimal. Modul 3. Pendidikan jarak jauh digunakan berdasarkan alasan utama sebagai berikut. Kebijakan untuk memperluas daya tampung pendidikan tatap muka biasa, sedangkan pemerintah dan masyarakat seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang yang memandang PJJ sebagai kebutuhan yang mendesak untuk memperataan pendidikan. 1. Munculnya berbagai faktor yang memotivasi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, yaitu laju pertumbuhan teknologi pendidikan yang sangat cepat, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk mempelajarinya, dan lebih murahnya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bila dibandingkan dengan pendidikan tatap muka. 2. Keterbatasan PJJ meliputi keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas baik untuk mengembangkan bahan pembelajaran mereka pada umumnya. Berdomisili di kota-kota besar. Di samping itu, terdapat sejumlah besar masyarakat yang berdomisili di kota kecil dan perdesaan yang secara ekonomis kurang mampu walau biaya PJJ sudah tergolong murah. 3. Keterbatasan PJJ yang lebih adalah kekhawatiran dan keraguan masyarakat tentang kualitas PJJ
dan tentang pengakuan terhadap sertifikat PJJ dari pihak yang berwenang. Mengakreditasi pendidikan. Di samping itu, tuntutan disiplin belajar yang sangat tinggi terhadap peserta PJJ di tengah masih lemahnya motivasi belajar di kalangan masyarakat luas serta besarnya jumlah peserta PJJ yang drop out. Modul 4. Variasi praktek penting dalam PJJ ditunjukkan dengan berbagai terminologi yang antara lain mencakup pendidikan terbuka jarak jauh atau PJJ, modus pembelajaran tunggal dan rangkap, belajar mandiri, teacher center, dan learner center. Terminologi terbuka berarti terbuka bagi siapa saja tanpa latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan. Terbuka berarti pula bebas memilih mata pelajaran atau program studi tanpa batas masa studi dan bebas menggunakan bahan belajar yang terdapat di dunia baik melalui internet, bahan belajar produksi massal, mass-produced courseware. Modus tunggal dan modus pembelajaran rangkap dimaksudkan untuk menjelaskan konsep pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Modus berarti lembaga penyelenggaraan yang hanya melakukan pembelajaran jarak jauh, sedangkan modus ganda berarti suatu lembaga penyelenggara menawarkan dua program yang tatap muka dan sebagian lagi PJJ dalam skala mikro. Penyelenggaraan pembelajaran untuk satu mata pelajaran atau satu program studi dilakukan dengan campuran modus tunggal dan pembelajaran rangkap. Pembelajaran dalam pendidikan tatap muka yang dipandang berorientasi pada pengajar berubah pada pembelajaran PJJ menjadi berorientasi pada peserta didik. Pendekatan tersebut ditandai dengan keaktifan peserta didik dalam belajar secara mandiri, berkolaborasi dengan taman sejawat, dan menggunakan komputer atau teknologi berbasis internet. Perubahan orientasi ini bertujuan untuk menghasilkan learning pada peserta didik. Modul 5. Teknologi pendidikan berkontribusi terhadap penyelenggaraan PJJ dalam berbagai hal sebagai berikut. Penggunaan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah PJJ yang dimulai dengan menganalisis masalah, mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab, dan menentukan solusi yang dapat mengatasi masalah. Di samping itu, para pengelola PJJ perlu terbiasa dalam melihat suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang ada di dalamnya, sehingga pada saat menentukan solusi pertimbangkan fungsi setiap komponen dan fungsi keseluruhan komponen yang ada dalam sistem PJJ. Pemecahan dalam PJJ tidak terlepas dari penggunaan pendekatan sistem dalam pengembangan bahan pembelajaran agar bahan pembelajaran PJJ mempunyai berbagai karakteristik sebagai berikut. 1. Self-instructional. 2. Self-explanatory. 3. Self-paced learning. 4. Self-contained. 5. Individualist instructional materials. 6. Communicated and interactive. 7. Multimedia computer based material. 8. Supported by tutorial and study group. Modul 6. Penggunaan media pada perguruan tinggi jarak jauh di Asia bervariasi mulai dari media cetak, radio, video, televisi, CD, dan komputer atau internet. Penggunaan berbagai media tersebut disesuaikan dengan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur di setiap perguruan tinggi. Semakin maju perguruan tinggi tersebut, semakin besar penggunaan internet, namun tanpa meninggalkan sama sekali media yang lebih tua dan sederhana. Menggunakan media cetak misalnya sampai sekarang masih digunakan di perguruan tinggi yang sudah maju. Berbagai penelitian tentang penggunaan media terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan suatu media dengan yang lainnya, kecuali bila suatu media digunakan saat terkombinasi dengan media lain. Pernyataan tentang hasil penelitian ini tidaklah disepakati sepenuhnya oleh semua pakar teknologi pendidikan. Penelitian terbaru mengenai penggunaan media dalam PJJ menunjukkan bahwa hasil belajar melalui online lebih baik daripada tatap muka, menggunakan waktu belajar lebih lama, mempunyai akses lebih banyak terhadap bahan pembelajaran, dan berkolaborasi dengan cara berbeda.
dengan peserta didik yang belajar secara tradisional agar belajar online lebih efektif. Diperlukan proses desain yang sistematik dan kualitas desain pembelajaran serta kualitas bahan pembelajaran yang baik. Persepsi dan karakteristik peserta didik terhadap PJJ serta interaksi pembelajaran merupakan variabel yang banyak diteliti berkaitan dengan penyelenggaraan PJJ. Terima kasih.